Shalom, perkenalkan nama saya Mary, saya dari kelas E Teologi Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kumpulan ucapan-ucapan bijak yang mempunyai pandangan yang sama tentang hikmat dengan pandangan umum di dunia kuno. Tetapi berbeda dengan hikmat bangsa-bangsa lain dalam hal pokok mengenai asal atau struktur hikmat. Kitab Amsal menyatakan bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan Allah, dan hikmat sudah ada bersama-sama dengan Tuhan sejak penciptaan. Kitab Amsal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pasal 1 sampai pasal yang ke-9. 9 pasal pertama Kitab Amsal berisi tentang berbagai macam amsal dan puisi petunjuk. Dalam bagian ini ada banyak nasihat terdengar bagaikan perkataan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak. Juga ada hikmat yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang akan melindungi orang bijak dan menolong mereka yang hidup benar. Serta hikmat dilukiskan berada bersama Tuhan pada awal penciptaan dan mengajak semua orang datang ke rumahnya menikmati pesta hikmat yang besar. Bagian yang kedua, Amsal pasal 10 sampai pasal yang ke-29. Pada bagian ini, kita menemukan ratusan amsal atau hikmat kuno, dan semuanya menerapkan hikmat dengan takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang bisa kita bayangkan. Kitab ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah referensi yang bisa kita baca berkali-kali. Untuk itu, kita harus memahami tentang bagaimana cara yang benar untuk membaca amsal-amsal ini. Pertama-tama, sejatinya semua amsal adalah tentang probabilitas. Ketika kita takut akan Tuhan dan membuat pilihan-pilihan yang bijak dan baik, kehidupan kita kemungkinan besar akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita tidak takut akan Tuhan dan bodoh, kemungkinan besar kehidupan kita akan berjalan dengan buruk. Yang kedua, bahwa amsal-amsal bukanlah janji, bukanlah rumus-rumus kesuksesan. Jadi, beberapa amsal misalnya dalam Amsal pasal 10 ayat 21 dikatakan bahwa takut akan Tuhan akan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, benar bahwa jika kita takut akan Tuhan dan menjadi orang yang bermoral, sepertinya akan memperpanjang hidup kita. Tapi tidak ada jaminan untuk hal itu. Banyak hal bisa dan seringkali berjalan keliru dalam dunia kita. Kemudian yang terakhir, Amsal berfokus pada peraturan-peraturan umum dan bukan pada hal pengecualian yang sangat banyak jumlahnya. Dan kitab-kitab hikmat sebenarnya tidak mengabaikan hal-hal itu. Pengecualiannya terdapat pada hikmat-hikmat lainnya, seperti kitab Ayub dan pengkhotbah. Kitab-kitab ini mengakui bahwa hidup itu terlalu rumit untuk dirumuskan secara sederhana. Karena itulah kita membutuhkan semua kitab hikmat untuk mendapatkan. Dan bagian yang terakhir dari Amsal 30 sampai 31. Dalam pasal-pasal terakhir kitab Amsal ini berisi kumpulan ucapan dari 2 penulis, yaitu Agur dan Ibu Lamuel. Amsal pasal 30 adalah daftar yang bersifat deskriptif, dan pasal 31 berisi nasihat kepada seorang raja muda dan gambaran seorang istri yang baik. Dari beberapa bagian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kitab Amsal diperuntukkan bagi semua orang di setiap musim kehidupan untuk dijadikan panduan supaya hidup dengan bijak dan baik di dunia milik Allah.